Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi rafi'ud darajat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنت مع من أحببته صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. Para jamaah sidang salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama hadir, bermuajahah, bermajlis dalam satu majlis ilmi, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita, dan semoga Allah mengangkat derajat kita kelak di yaumil qiyamah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah pula mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Maka Ibnu Abbas ketika menafsirkan perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang berilmu, kata beliau, orang yang berilmu lebih tinggi 70 derajat. Di keterangan yang lain lebih tinggi 700 kali derajat dibanding dengan orang-orang yang beriman. Makanya Rasulullah mengatakan fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Fadlul alim, keutamaannya orang yang berilmu dibanding dengan orang yang abid, hanya ahli ibadah. Kafadlil qamar ala sairil kawakib, seperti laksana rembulan dibanding dengan seluruh bintang-bintang. Semoga Bapak yang hadir, Ibu yang hadir menjadi rembulan yang menyinari kehidupan kita, dan insyaallah Allah meninggikan dan mengangkat derajat kita kelak di yaumil qiyamah. Baik, kita akan lanjutkan materi kita, masih adab kepada Rasulullah sampai kepada tanda cinta Rasulullah untuk umatnya. Yang pertama sudah kita bahas, Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku kelak di dalam surga. Cuma hadis ini sifatnya umum, kata Nabi, anta ma'aman ahbabtah, engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Kalau engkau cinta kepada Nabi, maka insya Allah akan bersama dengan Rasulullah di dalam surga. Masih ingat kisah seorang anak muda? Rasulullah anak muda mengatakan begini, Pak, kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu malam aku pernah bermalam bersama dengan Rasulullah. Fa'atituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Anak muda ini kemudian menyiapkan wadah
diisi air untuk wuduknya Rasulullah dan untuk buang hajatnya Rasulullah. Ketika Nabi diberikan pelayanan yang terbaik, Nabi mengatakan, ya fulan sal alaiyah, mintalah kepadaku. Anak muda dengan lantang mengatakan, ya Rasulullah, inni as'aluka urafikuka fil jannah. Ya Rasul, aku minta satu hal kepadamu, aku menjadi pendampingmu di dalam surga. Minta masuk apa nih? Surga Firdaus, enggak nanggung mbak maksudnya. Urafikuka, menemani Nabi. Rafiq itu artinya teman dekat, mendampingi. Rafiq, murafaqah. Maka aku akan menjadi pendampingmu di dalam surga ya Rasul. Nabi itu agak berat untuk memenuhi permintaan itu, Pak. Apa kata Rasulullah? Ya fulan ghairu dzaka, yang lain deh, minta yang lain, jangan yang itu. Huwa dzalika, itu saja ya Rasulullah, saya enggak butuh yang lain. Saya enggak butuh kendaraan, saya enggak butuh mobil, saya enggak butuh kekayaan dunia. Yang aku harapkan hanya satu hal, mendampingi Rasulullah di dalam surga. Apa kata Nabi? Rasulullah hanya minta, Allahumma inni binafsika bikasratis sujud, tolong bantu aku lewat dirimu dengan apa? Bikasratis sujud, perbanyak sujud. Artinya bantu aku, kata Nabi, untuk bisa memenuhi permintaanmu bersamaku di dalam surga dengan memperbanyak sujud. Artinya jaga sholat apa? Jangan sholat wajib. Sholat wajib tetap 17, gak usah ditambah. 17 rakaat. Yang disuruh perbanyak di sini apa? Salat sunnah. Makanya di hadis Rasulullah mengatakan begini, terutama bagi bapak-bapak ini yang insya Allah pekerjaan yang sudah pensiun lebih ringan, insya Allah dijaga. Ada yang sudah pensiun? Oh belum ya. Apa kata Rasulullah? Man shalla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'a raka'atin ba'daha hurrimallahu alaihimun nar. Kata Rasulullah, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, Allah haramkan baginya api neraka. Ini yang bisa yang pensiunan. Kalau yang pensiunan nggak bisa sih, masa ada alasan lah itu loh. Kalau yang pensiun insya Allah bisa. Jadi adzan ke iqamah berapa menit? Zuhur 10 ya. Oh 10 cukup itu, 4 rakaat itu insya Allah khusyuk. Tapi datang sebelum adzan. Kalau datang setelah mendekati qomat ya gak bisa, Pak. Di hadis yang lain apa kata Rasulullah? Man shalla ithnata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan sebuah rumah insyaallah di dalam surga. Maka cintai Rasulullah. Yang kedua, ini yang sudah kita bahas kemarin dan saya minta untuk dihafalkan doanya Nabi kepada umatnya. Sudah hafal semua? 2 minggu belum hafal. Ini kan tanda cinta Nabi kepada umatnya dibuktikan dengan apa? Doa. Ini doanya ketika Aisyah minta, Allahumma ighfir li Aisyah. Karena yang minta didoakan siapa? Aisyah. Kalau yang nanti minta didoakan Fatimah, ganti Allahumma ighfir li Fatimah. Kalau yang minta didoakan itu Mas Joko, Allahumma ighfir li Mas Joko. Sebutkan namanya, siapa yang minta didoakan. Contohnya doanya sama dengan yang dipakai Rasulullah ketika mendoakan Aisyah. Apa kata Rasulullah? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Lihat nih Pak, doanya ini pendek ini. Hanya tinggal nanti kalimat Aisyah jenengan ganti dengan nama orang yang pingin didoakan. Kalau untuk diri pribadi, kata li-nya tambah niat belakangnya. Allahumma ighfir li
Ya Allah, ampuni dosa untukku ya Allah. Ma taqaddama min dambi, baik dosa-dosa yang telah aku lakukan ya Allah, wa ma ta'akhkhara, dan lindungi aku ya Allah dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Ini artinya kita ini akan mati. Dari sekarang sampai nanti kita mati, minta kepada Allah, ya Allah, lindungi aku ya Allah dari dosa-dosa sampai datangnya hari kematian. Wa ma asarrat, baik itu doa yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi ya Allah. Apa dosa sembunyi-sembunyi? Banyak dosa hati ikut sembunyi. Dosa-dosa yang tidak terlihat itu sembunyi. Wa ma a'lanat, dan dosa-dosa yang dilakukan dengan cara terang-terangan. Apa kata Rasulullah? Lihat, ketika Aisyah mendapatkan doa Nabi, fadhahikat Aisyatu hatta saqata rasa fi ujriha. Aisyah itu saking senangnya sampai jungkir kepalanya jatuh ke pangkuan Rasulullah. Jadi istri itu yang salihah, itu permintaannya hanya doa, Pak. Ulang tahun minta doa, nggak pernah minta ya ulang tahun apa ganti mobil, nggak pernah minta apa ulang tahun. Angkat tangan Bapak, Allahumma ighfir li zaujati, ya Allah ampuni dosa-dosa istriku ya Allah, ma taqaddama min dambiha, wakil dosa istriku ya Allah, ampuni semuanya. Sewenang istri, Pak, seperti Aisyah. Apa kata Rasulullah? Wallahi, ini sumpah Nabi, wallahi, demi Allah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Ini demi Allah, sesungguhnya ini doaku li ummati, untuk umatku, fi kulli salatin. Ini tanda cinta Nabi pada umatnya, mintakan istighfar dalam setiap salat. Aisyah sebahagia itu ketika mendapatkan doa Nabi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita nggak bahagia ketika mendapatkan doa dari Rasulullah? Makanya kemudian apa? Wallahi, demi Allah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Demi Allah, inilah doaku yang aku panjatkan bagi umatku dalam setiap aku melaksanakan salat. Berarti ini kita contoh doa ini karena ini doa Nabi yang terbaik untuk umatnya. Tinggal nanti kata namanya diganti, terserah. Mau dipakai untuk keluarga, pakai lana, Allahumma ighfir lana ma taqaddama min dzambina wa ma ta'akhkhar. Banyak doa-doanya insyaallah, semoga kita bisa mempraktekkan ini. Tapi para jamaah rahmati Allah, kemudian yang selanjutnya masih tanda cinta, masih tanda cinta Nabi kepada umatnya. Yang pertama, tanda cinta Nabi kepada umatnya akan membersamai dengan Rasulullah dalam surga. Yang kedua, tanda cinta Nabi pada umatnya, Nabi memintakan ampun. Yang ketiga, tanda cinta Nabi pada umatnya, Nabi menyimpan doa untuk umatnya. Ini yang membedakan Nabi dengan umat-umat Nabi yang sebelumnya, yang membedakan Rasulullah dengan para Nabi yang sebelumnya di kualitas cinta beliau terhadap umatnya. Ini perjuangan Rasulullah. Walaupun Nabi ketika Rasulullah hijrah ke Taif di tahun yang ke-10 kenabian, setelah ada 3 peristiwa besar menimpa kehidupan Nabi. Pertama, ada peristiwa pemboikotan selama 3 tahun, berakhir tahun yang ke-10. Baru selesai dari pemboikotan, ada ujian lagi yang menimpa kepada Rasulullah pribadi, yaitu diwafatkan orang tercinta sebagai pelindung dakwah Rasulullah, sebagai penyokong dakwah Rasulullah, pamannya meninggal di tahun yang sama. Baru terbebas, masih sedih, diuji lagi oleh Allah dengan kesehatan yang ketiga, yaitu diwafatkan istrinya yang bernama Khadijah. 3 hal ini menjadikan Rasulullah bersedih sampai dikenal dengan Amul Khuzn, tahun kesedihan. Nabi mencoba, apa mungkin aku di kota Makkah sudah tidak diterima oleh penduduk Makkah, sudah tidak ada lagi pelindung.
saya harus mencoba membuka dakwah di luar kota Mekah. Berangkatlah tujuan pertama ke mana? Taif. Belum ke Madinah, Madinah belakangan, Pak. Taif dulu, Pak. Berangkat nyari ke Taif nih, Taif. Makanya kalau umrah, lihatlah, sempatkan ke Taif. Tapi jauh Taif, Pak, lumayan. Jaraknya kurang lebih 80 km dari kota Makkah. Berdua saja, jalan kaki. Ketika Rasulullah jalan kaki berdua dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritha, ketahuan sama penduduk kafir Quraisy bahwa Muhammad itu menuju ke Taif untuk meminta perlindungan dan menyebarkan Islam di Taif. Didahului sama orang Makkah dengan menggunakan kuda, kan lebih cepat. Ketika sudah sampai ke sana, orang Mekah ini, para pembesar kafir Quraisy, akhirnya menfitnah Rasulullah. Maka ketika Nabi sampai di sana, bukan sambutan yang didapat, tapi hinaan, celaan, cacian. Bahkan Rasulullah dilempari, anak-anak kecil melempari Rasulullah, ibu-ibu ikut melempari Rasulullah. Bahkan Nabi kemudian terluka di bagian kakinya, sampai Zaid bin Haritha itu melebarkan jubahnya untuk melindungi Nabi. Jadi Nabi berjalan di depan, beliau berada di belakangnya melindungi Rasulullah dari lemparan anak-anak dan juga lemparan ibu-ibu ketika Rasulullah ke Taif. Di situ selesai dari Taif, Rasulullah keluar, berada di depan pintu gerbang Taif. Setelah terusir itu, Nabi berdoa kepada Allah. Doa ini pilu yang sampai menjadikan malaikat Jibril itu turun. Saking sedihnya doa Rasulullah. Intinya begini doa Rasulullah, Rabbi ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata da'fa quwwati wa qillata hawani minan nas. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan kelemahanku dan ketidakberdayaanku di depan para manusia. Wa anta rabbul mustad'afin, sedangkan engkau Rabbnya hamba-hamba yang lemah. Dan ini yang paling menarik, Pak. Dan ini jadikan patokan kehidupan kita. Ini perlu dihafalkan. Apa intinya kata Rasulullah begini, illam yakun bika alai ghadabun fala ubali. Itu aja kata Nabi yang sampai menjadikan malaikat Jibril itu turun. Illam yakun bika alai ghadabun fala ubali. Kata Nabi, ya Rabb, engkau lemparkan aku di tengah-tengah musuh, engkau lemparkan aku dimanapun, ya Rabb, aku tidak pernah mempedulikan terhadap diriku sendiri selama engkau tidak murka kepada aku. Ini jadikan rumus, Pak. Illam yakun bika alai ghadabun fala ubali. Artinya hidup kita di dunia itu embuh diusir tetangga, tirasani tonggo, wis jakarep beda. Yang penting satu hal apa? Allah nggak murka, fala ubali, nggak usah peduli dengan itu, Pak. Jenengan contoh di sini dirasani orang, pindah ke cari perumahan yang lain, dirasani bobotan. Itu pasti dirasani, Pak. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Mungkin di sini dirasani karena apa? Karena ini. Nanti pindah kalau ke yang lain jadi bahan rasanan karena ini. Wajar itu. Kenapa? Wong selevel Nabi saja yang sempurna masih kena fitnah. Kita itu wajar kena fitnah, Pak. Makanya kemudian apa? Kuncinya hidup satu hal. Wes apapun yang terjadi, selama Allah nggak murka, nggak usah mempedulikan itu. Kenapa? Kita kadang peduli dengan omongan orang lain. Kita pengen berusaha memperbaiki agar orang itu cinta. Ketika orang sudah cinta pada kita, bisa jadi tetangga yang sebelah yang benci. Wes itu manusia. Makanya kemudian Rasulullah dan ini sampai turun ini, apa? Malaikat mengatakan begini, ya Rasulullah, karena melihat Rasulullah itu sudah sedih, maka Allah mengutus malaikat Jibril. Ya Rasul, di samping kananmu di situ ada malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau ya Rasulullah, engkau hanya tinggal apa? Bilang Allah akan mengizinkan malaikat ini untuk mengangkat bukit dan gunung ini untuk ditimpakan kepada penduduk Taif karena telah memperlakukanmu secara tidak manusiawi. Apa kata Rasulullah?
Nabi hanya mengatakan kalimat yang santai. Apa kata Rasulullah? Jangan, bahkan didoakan sama Rasulullah dengan doa yang sangat indah. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku ya Allah, mereka memperlakukan aku seperti ini karena mereka enggak tahu. Sama dengan kita, Pak. Kita ini dirasani orang, jadi bahasan pembicaraan orang itu gara-gara apa? Karena mereka enggak tahu kita. Makanya benar Allah katakan di surah Al-Furqan ayat yang ke-63 atau 64 itu. Apa kata Allah? Wa idza khatabahumul jahilun. Khatib. Apa khatib itu? Ngomong, khatib. Wa idza khatabahumul jahilun. Kalau ada orang-orang bodoh sehingga ngerti kamu, ngerasani kamu, apa? Qalu salama. Ya ucapkan dengan kalimat apa? Selamat, salama. Kau usah dibalas. Kenapa? Karena kalau kita nanti membalas berarti kita termasuk juga orang bodoh. Maka kuncinya Rasulullah mengajarkan ini. Sampai kemudian apa? Ini hadisnya kata Rasulullah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu Allah berikan senjata. Dengan senjata yang sama yang disebut dengan doa. Ini artinya doa pamungkas, Pak. Semua para nabi itu Allah berikan senjata, dan senjatanya doa pamungkas. Kalau ini sudah dipakai berarti sudah apa? Hancur. Seperti doanya Nabi Nuh. Apa doanya Nabi Nuh? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, wis gak kuat lagi ya Allah, saya sudah berdakwah selama 950 tahun, sedikit ya Rabb yang jadi pengikutku ya Rabb. Maka Allah, Nabi Nuh mengatakan, Rabbi la tadar, jangan kau biarkan orang kafir ya Allah hidup di muka bumi ini Allah. Kenapa? Innaka intadarhum, jika engkau ya Allah biarkan mereka hidup, innaka intadarhum yudillu ibadak, maka pasti mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Wala yalidu illa fajran kafar. Dan mereka orang kafir ya Rabb, kalau engkau biarkan hidup maka tidak akan pernah melahirkan kecuali generasi yang sama. Pamungkas, Pak. Dikabulkan apa tidak? Kabulkan. Akhirnya doa itu mengirim apa? Air hujan turun dari langit, kemudian dari bawah keluar sampai kemudian lebih tinggi daripada gunung, jauh lebih dahsyat daripada tsunami. Jauh lebih dahsyat daripada tsunami. Kenapa? Tsunami itu kan nggak melintasi apa? Gunung. Kalau ini gunung dilintasi, Pak. Sampai ketika anaknya mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Kata Nabi Nuh ketika sudah berada di atas kapal, nak, meriki nak, sini nak. Jangan sampai engkau lari nak apa? Sa'awi ila kata anaknya, jangan sampai engkau lari, gak akan pernah bisa lepas dari di sini. Kum ma'ana wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku tak naik ke atas gunung agar terbebas dari air. Gara-gara itu kemudian merubah tatanan bumi. Akhirnya bumi itu berapa persen terisi air? Berapa? 73. 2/3 kan isinya air kan. Artinya bumi ini lebih banyak airnya daripada daratannya. Salah satunya berkat dari doa Nabi Nuh itu. Makanya kemudian sampai hancur. Apa yang hancur? Ka'bah. Ka'bah hancur juga. Maka setelah itu diutus Nabi namanya Nabi Ibrahim membangun, bukan bangun Ka'bahnya, pondasinya sudah ada. Makanya doanya sebelum baru nitipkan anak Nabi Ibrahim di lembah, doanya Nabi Ibrahim di balik bukit dengan kalimat apa? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Lihat, ya Allah, aku titipkan bagian dari keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah ya Rabb yang tidak ada tumbuh-tumbuhan zara', gak ada rumput kering pun gak ada di situ. Inda baitikal muharram, tapi aku tahu di dekat rumahmu yang dihormati, yaitu padahal belum ada bangunan Ka'bah.
Kenapa kok gak ada bangunan Ka'bah? Hancur. Ini puncak pamungkas, Pak. Doa itu semua para nabi itu Allah berikan senjata yang sama. Nabi diiming-imingi untuk dipakai doa itu. Kalau Nabi pakai doa ini, selesai. Tapi tanda cinta Nabi pada umatnya, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, kata Rasulullah, maka fata'ajjala, ta'ajjal itu artinya terburu-buru. Maka para nabi itu terburu-buru untuk apa? Untuk menggunakan doanya di dunia. Berarti semua para nabi, masih ingat ada berapa jumlah nabi? Lali kan? Berapa jumlah nabi semua? 124.000 nabi. Rasulnya berapa? 313 rasul. Semua kurang lebih 124.000 nabi. Allah berikan senjata yang sama. Senjatanya namanya doa pamungkas. Kalau apa? Tongkat, kemudian apa itu kan hanya apa? Media saja. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut. Nabi Muhammad nggak pakai tongkat bisa membelah bulan. Lebih dahsyat mana bulan sama laut? Artinya lebih gede mana yang bisa dibelah? Bulan kan, Pak? Kita masih membelah terang bulan. Ini sama sih, mepet-mepet aja, cuma terang bulan yang kita belah itulah. Jadi kemudian apa? Ini tanda cinta Nabi pada umatnya nanti di sini, Pak. Wa inni, sedangkan aku, kata Rasulullah, akhba'atu da'wati, aku sembunyikan, aku simpan doaku, kata Nabi. Untuk apa ya Rasul engkau bela-bela nih menyimpan itu? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar Allah mengizinkan aku memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Makanya kalau kita nggak batal syahadatnya dan kita tidak berbuat ajaran-ajaran yang baru, artinya kita ittiba kepada Nabi, kita pasti akan mendapatkan syafaat. Itu pasti, Pak. Ketika itu Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasul, man haqqun nas bi syafa'atik? Kira-kira siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatmu ya Rasul? Kata Nabi singkat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Kata Nabi, orang yang akan mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalis. Ini yang berat. Khalisnya itu artinya yang murni, suci, gak bercampur sedikit pun dengan kesyirikan. Kalau masih ada embel-embel, wah ini aki ini bisa, ini kalau masuk warung nggak membayar, masuk tuh nggak makan. Artinya kalau masih ada keyakinan kayak gitu, selesai. Artinya dia masih belum khalis. Makanya di surah Az-Zumar yang ketiga itu Allah katakan begini, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah agama yang murni. Allah enggak butuh syarikah. Apa syarikah? Sekutu. Makanya koperasi itu disebut dengan syirkah, bersekutu. Maka pelaku koperasi disebut dengan musyrik, orang yang senang bersekutu tapi bukan musyrik kepada Allah. Syarikah. Baik. Kemudian fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati yusyrik billahi syai'a. Ini lihat, fahiya na'ilatun, kata Rasulullah, dan itu akan didapat oleh umatku yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Ini tanda cinta Nabi kepada umatnya, memperjuangkan agar umatnya mendapatkan syafaat. Dan ini runtunannya. Ini runtunnya agar mendapatkan syafaat. Idza kana yaumul qiyamah, ketika datang hari kiamat, kata Rasulullah, ma jannasu fi ba'din, manusia berbondong-bondong membuat kelompok masing-masing. Kelompok umat Nabi Muhammad, kelompok umat Nabi Musa, Nabi Adam, semuanya kumpul sesuai dengan kelompoknya. Fayatuna Adam, setelah membuat kelompok-kelompok itu, mereka mendatangi Nabi Adam. Fayaqulun, mereka berkata, isfa' lana ila rabbik, wahai Nabi Adam, isfa',
mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Fayaqul lastu laha. Nabi Adam angkat tangan. Kenapa Nabi Adam gak dapat syafaat, gak bisa memberikan syafaat? Karena tadi doanya sudah dipakai, senjata tadi dipakai, semua para nabi dipakai. Sama Nabi Adam diarahkan kepada Nabi siapa? Pada Nabi Ibrahim. Fa innahu khalilur rahman, karena Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Ketika sudah di depan Nabi Ibrahim mengatakan sama, lastulaha, saya nggak punya hak. Nabi Ibrahim ngasih solusi, coba temui Nabi Musa. Jadi ini runtunannya, Pak. Pertama Nabi Adam nggak bisa ngasih syafaat, diarahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak bisa ngasih syafaat, diarahkan kepada Nabi Musa. Disebutkan dengan keutamaannya para nabi. Kalau Nabi Ibrahim tadi siapa keutamaannya? Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kalau Nabi Musa, kenapa kok Nabi Musa? Fa innahu kalimullah. Karena Nabi Musa itu adalah nabi yang diajak komunikasi oleh Allah. Peristiwanya apa? Yang diajak ngomong langsung oleh Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Nabi Musa. Kalau Nabi ke Isra Mi'raj kan Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa. Maka disebut kalimullah. Kalimnya Allah. Diajak ngomong langsung. Peristiwa turunnya kitab Taurat. Taurat itu turun kan gak beda dengan Quran, Pak. Taurat itu turun, Nabi Musa disuruh ke Bukit Tursina selama berapa hari? 40 hari. Kaumnya ditinggalkan. Di mana kaumnya ditinggalkan? Ya, kitab Taurat itu turun setelah peristiwanya Fir'aun apa sebelum? Lupa. Kemarin nggak bisa. Sekarang lupa. Ini panjang kalau dikisahkan, nanti gak selesai syafaat ini. Tapi kisahnya gini. Jadi Nabi Musa itu meninggalkan kaumnya 40 hari, Pak. Nabi Musa ke Bukit Tursina. Makanya ketika Rasulullah lagi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diperlihatkan Tursina itu kepada Nabi. Kenapa? Ini loh tempat para nabi-nabi yang sebelumnya berdakwah di lokasi ini. Ada namanya Tursina, kemudian ada Bethlehem, Baitul Lahmi, itu ditampakkan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi Musa itu langsung turun kalimat Taurat dari Allah secara langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Hari yang ke-37 Nabi Musa itu ngomong kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, untuk meyakinkan aku ya Rabb, perlihatkan wajahmu kepadaku. Ini pengen lihat siapa? Wajah Allah. Nabi Musa, Allah kan gak pengen mengecewakan hambanya. Malaikat kaget dengan permintaan Nabi Musa. Malaikat saja gak pernah ndanga untuk melihat Allah dan gak mungkin bisa. Kenapa? Apa kata Allah? Undur ilal jabal. Sekarang gini aja deh, perlihatkan pandanganmu ke jabal, gunung. Fa in istaqarra makanu fasawfa tarani. Kalau gunung kamu lihat itu masih utuh berada di tempatnya, fasawfa tarani, engkau akan mampu melihat aku. Ternyata apa? Ketika lihat faqarra saqi'a, kemudian ternyata berubah. Nabi ketika memandangkan wajahnya ke gunung, keluar cahaya dari Allah, faqarra saqi'a, semuanya kemudian hancur dan Nabi Musa akhirnya pingsan. Kalimullah. Nabi Musa sama diarahkan pada siapa? Setelah Nabi Musa tidak bisa, diarahkan kepada Nabi Isa. Kenapa kok Nabi Isa? Fa innahu ruhullah. Dan Nabi Isa itu adalah ruhullah wa kalimatuh. Berarti 4 nabi sebelumnya punya keutamaan masing-masing. Nabi Adam, bapak kita, manusia pertama yang langsung Allah ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, ini manusia yang paling canggih. Kalau Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kenapa diangkat jadi Tuhan? Nabi Isa, anak Tuhan, itu kan gak punya bapak, hanya lewat ibu.
lebih canggih siapa antara Nabi Isa dengan Nabi Adam? Nabi Adam. Nabi Adam apa? Gak punya bapak, gak punya ibu. Sekarang banyak yang niru Nabi Isa. Terus turun anak bujuni ulus lahir. Kok bisa? Transfer Ustaz. Oh, hebat ya. Bisa transfer ternyata. M-banking bisa. Wa kalimatu. Nabi Isa sama Nabi Isa terakhir. Coba, walakinna alaikum bi Muhammadin. Akan tetapi hendaklah kalian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Fayatuni, kata Nabi Muhammad, mereka berbondong-bondong datang kepadaku. Fa'aqul, aku menjawab, ana laha. Kalau yang sebelumnya apa? Lastu, semuanya lastu laha. Aku enggak punya hak, bukan hakku atasnya, atas syafaat itu. Maka ketika di depan Nabi, ana laha, aku yang punya hak itu. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Fa astadzinu ala rabbi, kemudian aku minta izin kepada Rabbku, fayu'dhanuli, maka Allah memberikan izin kepadaku. Maka semua umat Nabi Muhammad dikasih syafaat. Tapi ternyata ada yang dihalangi. Hatta yuhaddani hadda. Kemudian ketika aku lagi enak ngasih syafaat kepada umatku, ternyata sama Allah yang berhak dapat syafaat, yang level imannya mungkin level dukur sih. Terus yang nyasar gimana? Ya nggak dapat Pak. Akhirnya kemudian nyemplung ke neraka. Ini kisah ini masih panjang, makanya titik-titik ini. Kemudian masuk ke dalam neraka. Ketika sudah masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad apa? Melihat wajah Allah. Kemudian apa yang dilakukan sama Rasulullah? Fawaqa'tu lahu sajida. Aku menjatuhkan diri di hadapan Allah, bersujud tersungkur di hadapan Allah. Sama Allah dibiarkan begitu lama Rasulullah melakukan sujud. Sampai kemudian terdengar kalimat begini, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma', ngomong Muhammad, engkau omonganmu akan didengar olehku. Wasal yu'ta, mintalah, engkau akan dikasih. Ini yang paling menarik. Washfa', mintalah syafaat, tusyaffa, engkau diizinkan untuk memberikan syafaat. Akhirnya Nabi Muhammad ngasih syafaat yang sudah masuk ke dalam neraka. Yang apa? Yang punya iman walaupun sebesar biji sawi terakhir nih Pak. Terakhir. Masih ada yang atasnya dulu. Ada yang mengatakan sebesar biji kurma, atau yang mengatakan sebesar biji jagung. Walaupun iman sebesar itu, angkat Muhammad. Ternyata ketika diangkat sisanya masih banyak. Saya apa? Level imannya nggak sampai sebesar jagung. Makanya di hadis itu Rasulullah mengulangi sampai 3 atau 4 kali Nabi melakukan itu, sampai pada akhirnya Quran semua umat Nabi Muhammad terangkat masuk ke dalam surga. Tapi walaupun diperjuangkan mendapatkan syafaat, yang terlanjur masuk ke dalam neraka juga secepat itu Pak. Artinya, engkau 2 menit lagi, 2 menitnya sini, 2 menitnya sana berapa hari Pak? Kalau kemudian apa? Ya sudah, wis sabar, nanti sore tak perjuangkan lagi. Ya setengah hari di sana sama dengan berapa? 500 tahun kan? Apa dah? Tuh. Ini baru mintakan syafaat ini. Subhanallah. Jadi artinya apa? Nabi itu cinta banget pada kita. Habis sholat didoakan. Kemudian Nabi nyimpen doanya untuk kita, syafaat. Makanya kemudian jangan pernah ada kesyirikan sedikit pun dalam dada kita, agar kita diizinkan untuk mendapatkan syafaat, tapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang terakhir, sebelum adab-adab terhadap Rasulullah ini, Nabi telah menunggu kita di telaga. Di mana posisi telaga? Telaga posisinya di mana, Pak? Di surga apa di padang mahsyar? Haud Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar, posisinya di surga apa di padang mahsyar? Di padang mahsyar posisinya. Tapi nanti di surga juga ada, airnya ini ngambil dari surga. Ini kita lihat sebentar. Inni faratukum 'alal haud, kata Nabi, ini cinta beliau kepada kita nanti pada hari kiamat.
Apa kata Rasulullah? Ana faratukum 'alal haud. Aku tunggu kalian semuanya di telaga. Ini telaga itu posisinya sebelum sirat. Setelah melalui pertama syafaat, habis syafaat hisab, habis hisab kemudian pemberian catatan amal, habis pemberian catatan amal baru mizan, habis mizan baru haud, habis haud baru sirat, habis sirat baru ada surga atau neraka. Ini kemudian Rasulullah mengatakan, man marra alayya, lihat kalimatnya Pak, barang siapa yang mendatangi atau barang siapa yang melewati aku, artinya melewati telaga, karena yang dijaga telaga itu siapa yang jaga? Yang jaga telaganya siapa? Yang punya telaga siapa Pak? Nabi Muhammad apa semua para nabi? Semua para nabi punya telaga. Semua para nabi punya telaga. Maka di hadis Rasulullah mengatakan ini, fa inna likulli nabiyyin haudha. Semua para nabi itu ada telaganya yang jaga para nabinya masing-masing, dan gak bisa kalau ditolak di telaganya Muhammad, gak iso nyari masuk ke keterima di telaganya Nabi Muhammad. Tak nyoba ke telaganya Nabi Musa. Wis beda Pak, beda orang, beda kaumnya Nabi Musa hidungnya mancung-mancung masih Pak. Oh iki kaum Nabi Musa lahirnya di Malang, aduh ditolak nanti. Lihat kata Rasulullah, man marrah, siapa yang melewati aku, fasyaribah, sempat minum, lam yadma abada, kata Rasulullah, orang yang minum dari telaga tidak akan pernah merasakan haus untuk selamanya. Laridanna alayya aqwamun, ada yang ditolak dari satu kaum, a'rifuhum, aku kenal mereka, kata Nabi, wa ya'rifuni, mereka juga mengenal aku. Siapa di sini? Para sahabat. Ada sahabat itu Nabi kenal, ikut sahabatku malaikat. Mereka kenal aku juga kenal mereka. Tapi kenapa? Tsumma yuhalu baini wa bainahum, tapi kemudian aku dihalangi untuk bisa memberikan minum kepada mereka. Apa jawabannya? Mereka Muhammad, ketika engkau masih hidup memang umatmu, tapi setelah engkau meninggal engkau tidak tahu apa yang dipantau oleh mereka. Makanya banyak yang murtad setelah Rasulullah wafat. Makanya semoga kita nanti bisa minum. Siapa yang bisa minum dari telaga, dan waktu akan saya bahas, dan siapa yang terhalang dari telaganya Rasulullah, insyaallah nanti lain waktu akan kita bahas. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.